Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat laporan stok barang di Excel. Oke, pertemuan kali ini agak lama untuk durasi videonya, jadi tonton videonya sampai habis untuk mengerti videonya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, di sini ada sebuah daftar dari stok barang ya. Di sini saya membuatnya berdasarkan 4 dari kriteria. Jadi kalau di sini saya buatnya berdasarkan satu sheet, nanti Sobat Excel bisa menerapkannya di 4 sheet ya. Di sini nanti untuk data input barang di sini saya jelaskan ya. Di sini adalah data utama dia pertama kali stok atau barang di gudang itu yang sudah ada ya. Jadi di sini barang yang sudah ada atau barang yang sudah dimiliki. Nah, untuk sheet yang kedua, di sini nanti bisa diisi dengan input stok barang atau penambahan jumlah barang pada tanggal tertentu, Sobat Excel. Nah, yang ketiga, di sheet ketiga nanti itu bisa diisi dengan input penjualan barang. Jadi nanti kalau ada barang terjual, di sini bisa diinput di datanya di sini, Sobat Excel. Nah, yang terakhir tentu saja kita membutuhkan laporan penjualan ya, Sobat Excel. Jadi nanti keluar masuknya itu berapa, nanti di sini akan ada untuk akumulasi untuk total keuntungan kita selama periode penjualan Sobat Excel. Nah, di sini nanti untuk jumlah stok barang ini nanti akan diisi otomatis pengurangannya ya Sobat Excel berdasarkan input dari stok barang. Jadi stok barang di sini, stok awal nanti akan diotomatiskan di input berdasarkan input dari stok barang di sini Sobat Excel. Dan nanti untuk sisa stok akan dilaporkan pada periode atau laporan terakhir yang kita minta. Oke Sobat Excel, yang pertama kita lakukan adalah kita hanya akan menggunakan rumus dari sum if ya Sobat Excel. Pertama di sini kita contohkan, di sini sudah ada stok awalnya adalah 32 untuk kode dari barang ATK 01 dengan nama pensil ya. Coba kita di sini akan ada namanya input stok barang atau penambahan barang karena kita ada penjual atau sales yang datang. Jadi untuk membuat kode barang kita bisa menggunakan di ribbon data sini ya Sobat Excel. Itu pilih yang namanya data validasi, terus data validation. Itu kita ganti untuk yang setting any value-nya itu ke list. Nah, data ini silahkan diklik di sini dan kita blok untuk kode yang sudah ada ya. Jadi Sobat Excel tinggal blok saja nanti untuk membuat kodenya. Kalau sudah kita oke. Nah, di sini akan ada datanya ya. Nah, di sini kita coba isi saja random ya karena saya sudah buatkan untuk yang bawah, untuk yang atas silakan caranya menggunakan data validasi. Jadi di sini nanti barang-barangnya itu tergantung dari penjualan barang. Jadi kita bisa isi 3 terlebih dahulu ya Sobat Excel. Selanjutnya kita akan menggunakan pertama adalah untuk menerjemahkan dari nama barang ya Sobat Excel. Tentu saja kita akan menggunakan yang namanya fungsi dari VLOOKUP ya karena di sini sudah ada kodenya dan juga kita tinggal mencari nama barang. Caranya yaitu kita akan menggunakan sama dengan di sini. Terus untuk nama barang di sini yaitu adalah kita gunakan VLOOKUP. Nah, kita klik di lookup value-nya di nama barang, di kodenya ya. Terus kita 2 kali seperti ini. Baru kita blok dari datanya seperti ini ya Sobat Excel. Kita kunci agar selnya tidak lari. Terus titik 2 titik koma, terus kolom indeks 2 titik koma dan kita jangan lupa kasihkan false ya. Baru kita tutup. Nah, di sini sudah diterjemahkan untuk nama barangnya. Sekarang kita akan menggunakan acak saja ya. Di sini kita 5 dan 7 saja untuk penambahannya. Di sini saya tanggal tidak diisi, nanti diisi sesuai Sobat Excel sendiri ya. Nah, permintaannya di sini nanti stok barangnya akan menambah sendiri. Jadi rumusnya akan kita laksanakan menggunakan yaitu rumus sum if ya Sobat Excel. Sama dengan seperti ini Sobat Excel. Selanjutnya kita masukkan rumus dari sum if. Kita tab. Nah, rank yang pertama yaitu adalah dari kode barang yang di sini ya Sobat Excel jadi kita blok saja keseluruhan di sini ya kalau nanti datanya banyak ya. Jadi bisa kunci. Jadi kalau nanti itu pindah di sheet itu bisa diklik di kolom J-nya sini Sobat Excel agar nanti semua dihitung berdasarkan kolomnya itu.
Jadi di sini kita berdasarkan dari sel saja karena kita membuatnya satu sheet ya sobat Excel. Oke, selanjutnya kita kasihkan titik koma. Nah, selanjutnya dari kriterianya itu adalah di sini ya, dari kode di sini ya sobat Excel. Karena yang kita blok tadi di sini sobat Excel. Setelah itu titik koma kita akan yang dijumlah. Jadi di sum rank-nya seperti ini kita blok sesuai data atau keseluruhan data yang ada pada input stok barang sobat Excel. Terus kita kunci dan kita enter. Nah, di sini kan 4 ya sobat Excel karena di sini adalah ATK. Nah, selanjutnya karena kita di sini butuhnya nanti harus ditambah dengan stok awal, berarti kita tinggal menambahkan pada rumus akhiran dari sum if ini dengan kita klik 2 kali di rumusnya ya sobat Excel di kolom di sel E3 klik-klik. Nah, yang terakhir ini kita tinggal tambahkan simbol plus seperti ini dan ditambah di sel D3 atau stok awal pada kode yang kita cari. Berarti kita tinggal enter. Nah, di sini otomatis kan sobat Excel dia mendapatkan 36 karena di sini ada penambahan 4. Coba kita tambahkan di sini adalah kodenya satu tadi ya. Nah, di sini kita tarik semua saja biar nanti otomatis. Nah, selanjutnya baru kita coba tambahkan 7 di sini. Dia akan tambah otomatis ya sobat Excel. Nah, untuk tambahan lagi karena di sini ada NA, kita bisa menghilangkan NA itu dengan fungsi yang namanya if error. Jadi di input barang kita tambahkan di depannya itu dengan if error ya sobat Excel. Kita tab. Sorry, kita ulangi lagi ya. Kita klik 2 kali pada rumusnya di sini. Kita setelah sama dengan itu tambahkan if error. Kita tab. Nah, kita tombol pencet N ya, END di keyboard, terus kita pindah ke sini, terus kasihkan titik koma, pindah ke belakang setelah rumus. Nah, jika error kita gunakan tanda kosong atau berisi sel kosong, yaitu koma 4 kali titik koma di atas ya 2 itu ya, tanda petik 2 itu. Baru kita tutup kurung dan kita enter. Nah, kita coba gunakan autofill rumus dan hasilnya dia akan kosong jika di sini tidak terisi ya sobat Excel. Nah, jadi kalau kita tes sekali lagi, ini diisi dengan barang dengan kode ATK03, yaitu kertas A4, dan di 4, nah dia sudah otomatis kan sobat Excel, jadi sudah menambahkan otomatis. Jadi di sini kita sudah membuat dari input stok barang yang akan ditambahkan otomatis ke data input stok barang di gudang sobat Excel. Selanjutnya kita akan menggunakan atau mencari input penjualan barang. Jadi nanti kalau di input barang penjualan di sini, di bagian yang sini itu nanti bisa otomatis ya sobat Excel. Di sini ada nama barang atau yang terjual, tentu saja kita akan menggunakan yang namanya kembali fungsi VLOOKUP. Jadi karena kita sudah tahu bahwa di sini nanti untuk menghindari error, berarti langsung saja kita gunakan if error. Berarti sama dengan if error itu kita tab. Nah, value-nya yaitu kita menggunakan VLOOKUP seperti ini sobat Excel. Lookup-nya adalah kode dari penjualan barang, titik koma, selanjutnya yaitu adalah tabel array-nya adalah di sini ya. Itu adalah kode mulai dari nama barang. Jadi keseluruhan barang yang ada di data di gudang atau di data awal. Terus kita kunci dengan F4. Tabel array-nya adalah kita ambil di 2 karena kolomnya berada di 2 untuk nama barang. Terus kita kasihkan titik koma, ketikkan false. Kita tab. Kita tutup kurung dan kasihkan titik koma untuk kembali ke rumus if error. Baru kita masukkan argumen seperti ini ya. Jadi dia kalau error argumennya akan menghasilkan sel kosong. Jadi kalau sudah kita bisa enter seperti ini dan dia akan mendapatkan hasilnya. Nah, kita coba tarik seperti ini ya sobat Excel. Dia sudah besar atau sudah dapat. Jadi kita di sini pun dia akan sel kosong ya. Kalau dia di sini tidak ada, jadi di kode 4 ini sudah ada. Jadi sudah otomatis ya sobat Excel. Nah, untuk di jumlah penjualannya kita bisa gunakan run bit untuk mendapatkan nilai acak, atau kita bisa ketikkan karena di sini datanya sedikit ya. Jadi saya ketikkan saja di sini agar nanti tidak acak saat kita ganti atau pindah ke sebelah. Jadi tidak acak lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk untuk mencari dari harga jual. Tentu saja di sini harga jual berdasarkan dari tabel data input barang. Kita aktifkan rumusnya dengan sama dengan if error. Nah, rumusnya sama dengan kita saat mencari nama barang ya sobat Excel, cuma nanti kita bedanya di kolom indeksnya. Setelah itu
kita gabungkan dengan rumus atau fungsi dari VLOOKUP. Terus lookup yang dilihat adalah kodenya, titik koma. Selanjutnya kita akan membuat berdasarkan kriteria ringnya atau tabel arraynya. Di sini adalah data dari keseluruhan data input barang di gudang. Terus kita kunci dengan F4, titik koma. Kolom indeksnya adalah ke-6 karena ini yang diambil adalah dari harga jual. Berarti kita kasih kolom indeks ke-6. Kita titik koma, kita false. Kita tutup kurung untuk mengakhiri rumus dari VLOOKUP, dan kita kembali ke if error dengan titik koma. Dan jika value dari VLOOKUP nanti menghasilkan error, maka kita akan menampilkan data kosong atau sel kosong. Baru kita kasihkan tutup dan kita enter, maka di sini sudah mendapatkan dari harga jualnya ya. Di sini untuk ATK 1 pensil 2B yaitu 2.500. Jadi sudah tepat ya sobat Excel. Kita tarik saja biar autofill rumusnya. Sekarang kita akan masuk ke total harga ya sobat Excel. Di sini total harga tentu saja kita akan menggunakan dari rumus yang namanya rumus perkalian biasa ya. Tapi karena di sini tadi menggunakan if error semua, jadi kita gunakan if error di sini nanti. Jadi kalau value-nya ada yang error, jadi dia tetap terisi sel kosong. Caranya sama dengan di sini langsung kita terapkan if error seperti ini, kita tab. Nah, value jika errornya buka kurung karena kita akan mendahulukan dari fungsi dari perkalian. Berarti kita yang dikali terlebih dahulu adalah harga jual itu dikalikan dengan jumlah terjual. Berarti di sini ya. Baru kita tutup kurung. Selanjutnya kita kasihkan titik koma untuk mengakhiri dari rumus yang pertama atau rumus perkalian. Nah, jika nanti ini menghasilkan error, berarti kita hanya akan mengisi dengan sel kosong seperti ini. Baru kita tutup dan kita enter. Maka di sini sudah dapat hasilnya, yaitu 5.000 ya, karena yang terjual hanya 2. Kita autofill saja ke bawah dan kita sudah mendapatkan jumlah harga yang dijual atau terjual pada laporan hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke laporan ke penjualan. Di sini kita akan bermain dengan banyak sekali rumus. Jadi sobat Excel tetap konsentrasi. Kode barang di sini adalah kita akan nanti menggunakan otomatis. Jadi nanti diisi berdasarkan dari kode barang di data input. Jadi jika di data input tadi ini tidak ada, berarti di sini nanti akan otomatis tidak ada di kode barang sini. Jadi langsung saja kita ke penerapannya agar lebih paham. Pertama yaitu kita akan menggunakan rumus yang namanya if ya, karena di sini nanti kita akan menggunakan sesuai dengan data di sini atau di data di input barang di gudang. Berarti langsung saja kita sama dengan seperti ini. Kita masukkan if, kita tab. Nah, tambahan dari rumus ini yaitu kita menggunakan yang namanya isBlank atau fungsi yang menyatakan bahwa jika yang dites atau argumen yang dites itu menghasilkan kosong, maka kita akan memasukkan argumen berupa apa. Di sini nanti kita akan menggunakan yang namanya isian kosong, atau jadi kalau dia kosong berarti dia akan diisi dengan sel kosong. Dan kita tab isBlank. Selanjutnya kita akan masuk yang akan dites. Di sini adalah kode barang di input barang. Jadi di sini ya. Ya, jadi di sini fungsinya nanti jika yang dites ini kosong seperti ini ya sobat Excel, kita tutup titik koma. Nah, dia akan menghasilkan sel kosong seperti ini sobat Excel. Nah, dan jika dia tidak kosong, kita kembali ke rumus if, dia akan menghasilkan kode dari kode barang di kode data input barang atau di gudang. Baru kita tutup. Nah, jadi kita samakan sobat Excel. Jadi kalau di sini di enter, maka dia akan hilang otomatis. Jadi kalau dihapus ya juga akan hilang sobat Excel. Kita undo ya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa tarik untuk mendapatkan keseluruhan dari data barang atau kode barang yang kita jual di toko tersebut sobat Excel. Untuk nama barang di sini sobat Excel bisa menggunakan dua fungsi, bisa menggunakan VLOOKUP atau sama dengan di kode barang di sini ya sobat Excel. Karena di sini kita sudah dapatkan kode, berarti otomatis kita bisa menggunakan yang namanya VLOOKUP. Jadi kalau kita coba gunakan dari fungsi yang kita pelajari pertama tadi ya. Di sini kita akan menggunakan yang namanya if dengan isBlank ya. Jadi kita akan mencocokkan saja di sini. Value-nya tentu saja yaitu adalah nama barang, titik koma, kita tutup dulu. Titik koma, kita kembali ke if. Nah, selanjutnya value jika benar, jika menghasilkan
atau di sini kosong, nanti berarti kita kasih sel kosong sobat Excel, titik koma, dan yang terakhir itu kita kasihkan di sini. Jadi sama ya. Baru kita tutup, baru kita enter. Di sini sama kan sobat Excel. Jadi mau menggunakan VLOOKUP pun juga tidak apa-apa karena di sini sudah berdasarkan dari kodenya. Yang pertama kita lakukan adalah mengetesnya dengan fungsi dari if is blank. Jadi kita berdasarkan dari laporan penjualan berdasarkan seluruhnya di data input barang sobat Excel. Jadi nanti kalau ada perubahan di input barang, berarti di laporan pun juga akan mengalami perubahan secara otomatis. Oke, langsung saja kita ke jumlahnya, yaitu sama dengan kita tes dengan if. Nah, caranya sama saat kita mencari di kode barang ya sobat Excel. Berarti di sini if is blank, kita tab. Nah, value-nya tentu saja yang akan kita tes adalah di data input barang. Nah, setelah itu kita tutup, kita kembali ke rumus dari if titik koma dan kita ke is blank ini kita isi dengan sel kosong nanti ya jika salah. Nah, selanjutnya value jika salah atau di sini untuk kembali ke if, yaitu kita ke titik koma seperti ini, kita masukkan argumen yang namanya sum if karena di sini kita mencari jumlah terjual berdasarkan kode ya sobat Excel. Berarti langsung saja kita sum if, kita tab. Nah, kriteria ranknya yaitu adalah dari yang pertama itu adalah dari jumlah dari sini ya sobat Excel di sel C12. Jadi yang dijual di sini ya. Jadi jumlah dari di sini. Nah, di sini adalah kodenya ya sobat Excel ya. Jadi yang terjual itu adalah di sini, kita blok. Ingat, jadi data yang di sum if itu adalah data yang terjual yang akan kita cari. Baru kita kunci seperti ini. Nah, kita kunci dengan setelah kita kunci kita kasihkan titik koma untuk pindah ke kriterianya. Nah, kriterianya itu kita ke laporan penjualan di sini sobat Excel. Berarti di sini adalah kode dari kode barang ya. Kita klik. Selanjutnya kita kasihkan titik koma untuk ke sum rank atau jumlah yang akan kita jumlah atau rank yang akan kita jumlah gitu maksudnya ya. Baru kita klik di jumlah di sini. Kalau sudah, ingat ya sobat Excel, jika itu keseluruhan data silakan blok sampai ke bawah agar nanti laporannya otomatis. Di sini saya cuma menggunakan beberapa data, jadi yang saya blok adalah sedikit ya. Oke, selanjutnya kita kunci dengan F4. Nah, selanjutnya baru kita kurung untuk mengakhiri dari rumus dari sum if, terus kita enter. Kita enter saja karena kurang kurung ya tadi. Jadi hasilnya seperti ini ya sobat Excel. Yaitu jumlah terjual untuk kode dari ATK1 di sini adalah 11. Jadi di sini 2 dan 9 berarti 11 ya. Sudah betul sobat Excel. Jadi kita sudah mendapatkan dari jumlah terjualnya. Kita ulangi lagi sekali lagi sobat Excel, sama dengan if tab is blank, kita tab. Nah, value-nya adalah di sini adalah dari kode barang ya sobat Excel karena yang dites adalah kode utama, berarti di sini adalah kode di sini. Tutup, titik koma, kita kasihkan sel kosong nanti, terus titik koma, kita ke sum if. Kita pilih sum if, kita tab. Kriteria ranknya yang pertama adalah rank dari kodenya. Kita kunci F4, titik koma. Kriterianya adalah yang terjual di sini. Titik koma, jumlahnya. Kita kunci, kita kurung untuk mengakhiri rumus if dan kita kurung lagi untuk mengakhiri rumus dari if. Baru kita enter. Maka di sini produk 2 tidak terjual. Jadi kalau kita ganti di sini 2, dia juga langsung otomatis terjual 6 sobat Excel. Selanjutnya kita klik 2 kali atau tarik seperti untuk autofill rumus. Jadi di sini tidak terjual. Nah, di sini nanti fungsinya otomatis ya sobat Excel karena kita menggunakan laporan dari kode barang. Jadi tidak terjual pun akan tetap ada laporannya ya. Di sini adalah kosong. Untuk sisa stok kita bisa menggunakan yang namanya rumus biasa pengurangan ya sobat Excel. Tapi di sini kita akan menggunakan if error if is blank gitulah ya sobat Excel. Sorry agak belepotan. Oke, sama dengan if seperti ini. Kita tab is blank, kita tab. Nah, di sini baru kita masukkan dengan tadi dari pengurangannya ya sobat Excel. Jadi kita tes dulu di sini adalah di sini ya. Kita tutup. Titik koma untuk menghasilkan sel kosong.
Nah, kita titik koma untuk pindah dari ke pengurangannya. Jadi yang dikurangi itu adalah dari jumlah dari stok barang di gudang ya. Berarti kita di sini di E3 itu dikurangi dengan dari jumlah yang terjual. Di sini adalah, nah, di sini sobat Excel baru kita kurung untuk mengakhiri rumusnya dan kita enter. Nah, di sini sisanya tinggal 40 karena terjual 11 ya. Nah, kita tarik. Harga beli kita juga bisa menggunakan untuk lookup ya sobat Excel. Jadi kita di sini akan menggunakan keseruan dengan if is blank ya. Jadi keseluruhan kita akan gunakan rumus dari ini. Jadi yang kita klik adalah di sini. Kita tutup titik koma, kita kosong titik koma, dan selanjutnya yaitu dari harga beli. Jadi harga beli di sini. Jadi di sini ya. Di F dari sel F3. Oke, kita tutup kurung dan kita enter. Di sini harga belinya akan otomatis ya sobat Excel. Jadi terserah nanti sobat Excel juga bisa menggunakan VLOOKUP ya. Tapi kalau VLOOKUP itu gunakan VLOOKUP dengan if error. Jadi if error lookup sobat Excel. Di sini kan saya if is blank. Jadi hampir sama ya sobat Excel. Selanjutnya kita gunakan dari harga jual. Di sini coba kita akan menggunakan jadi lookup ya. Berarti kita sama dengan kita gunakan if error. Jadi kalau hasilnya error nanti terbacanya kosong. Jadi kita lookup tetap kodenya adalah kode barang di sini ya sobat Excel. Titik koma. Arraynya tentu saja kita ambil dari sini. Kita kunci titik koma. Nah, kolom indeksnya adalah dari harga jual, berarti 6 ya tadi ya sudah dihitung. Terus titik koma kita kasihkan false. Kita tab, kita tutup untuk mengakhiri dari rumus dari lookup. Titik koma untuk kembali ke if error, baru kita kasihkan pernyataan jika error. Terus kita enter. Jadi sama ya sobat Excel, cuma lebih panjang kalau menggunakan if error VLOOKUP. Jadi di sini saya juga menggunakan if is blank, jadi lebih cepat ya sobat Excel. Oke, selanjutnya kita akan mencari keuntungan. Di sini keuntungan tentu saja dari harga jual dikurangi harga beli setelah dikali dari penjualan kan sobat Excel. Ini bisa pakai if error juga kalau datanya ada error ya sobat Excel. Di sini saya pakai yang langsung saja ya. Di sini berarti sama dengan buka kurung kita gunakan perkalian biasa ya sobat Excel. Jadi di sini yaitu dari jumlah dari harga terjual itu dikalikan dengan harga jual. Jadi di sini nanti ketemu ya sobat Excel harga jualnya berapa untuk dikalikan. Kita tutup kurung dikurangi jumlah terjual. Buka kurung dulu ya. Jumlah terjual itu dikalikan dengan harga beli. Baru kita tutup kurung dan kita enter. Di sini sudah mendapatkan. Jadi keuntungannya adalah 2.750. Nah, nanti kalau pakai if error juga bisa ya. Kita sama dengan if error tetap. Nah, baru kita masukkan perkaliannya tadi ya. Kita buka kurung seperti ini. Jumlah terjual itu dikalikan dengan harga jual, tutup kurung, dikurangi, buka kurung, jumlah terjual dikali dengan harga beli. Kita tutup kurung. Nah, kita titik koma, dan kalau error kita bisa kosongkan dengan sel kosong baru kita enter. Jadi hasilnya sama ya sobat Excel. Jadi kalau if error itu menghindari jika ada error. Jadi baru bisa kita tarik seperti ini ya sobat Excel. Nah, kita sudah mendapatkan dari laporan penjualan. Di sini untungnya kalau dia laku 11 ya. Nah, di sini untuk total keuntungan kita gunakan rumus dari sum saja ya sobat Excel. Dan yang dijumlah adalah tentu saja total dari keuntungan dan kita tutup, kita enter. Di sini kita sudah mendapatkan bahwa untungnya dari penjualan keseluruhan adalah 8.150. Jadi di sini ya sobat Excel kita tes ya. Jadi kalau dia di sini ada yang terjual 8, kita juga akan otomatis di sini akan berubah. Stok barangnya pun juga akan berubah di sini sisa stoknya. Jadi kita tidak akan sampai lupa bahwa barang itu sudah habis atau saatnya kita untuk membeli barang baru terlebih dahulu sebelum kita menjualnya ya sobat Excel. Jadi kita tetap akan memantau
dari sisa stok barang yang kita jual. Oke Sobat Excel, itu tadi pertemuan singkat kita tentang bagaimana cara membuat laporan stok barang sederhana di Excel. Jadi kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan like dan komentar di bawah. Jangan lupa untuk berlangganan bagi Sobat Excel yang baru menemukan channel ini dengan cara subscribe channelnya. Dan semoga ilmu pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.